Jaluk dihujat koyo ya arek iki ya. Gak boleh. Hai guys, welcome back to Safik Febinita channel. Tim Hore. Kali ini aku punya bintang tamu. Wah, mantap. Ada dua bintang tamu. Ada Mairani Amalia dan yang kedua Sorry deh. bintang tamu kita ada Mairani AP. Temenan. Dan fokus. Oke, lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Dan ada Richa Eo. Kita bakal bahas sesuatu yang umum-umum aja ya. Jadi yang ringan-ringan aja buat kalian dengerin, dia seru-seruan aja, kali aja ada hikmah atau sesuatu yang bisa kalian petik. Iya nggak sih? Tadi apa ya bahasan pertama kita yang pengen kita bahas tadi? Pasangan nggak sih? Coba dicek kakak. Yang aku lagi ini. Bisa. Oh, Bisa. Iya dah. Harusnya tadi dikirim ke salah satu dari kita. Nah, Bisa kok. oh iya. Lanjut. Oke. Pasangan. Sebenarnya pasangan ya, ini temanya kayak terlalu luas sih, pasangan ya. Kenapa? Ada apa dengan pasangan? Aku pengen tahu aja sih ya, antara dua pilihan, kalian milih pasangan yang humoris atau romantis? Rani dulu deh, Rani Ya, dulu aku deh. udah jawab. Kenapa romantis? Karena aku bisa-bisa aja bikin dia jadi humoris. Oke. Berarti kamu udah humoris gitu ya? Berarti Enggak sih. menurutku Ya juga. apa ya? Menurutku aku lebih gampang ketawa sih. Receh banget ya, makanya Iya. kita jadi kesababan. Apa itu? Kesababan. What is kesababan? Sampai metu aja. Alasannya apa tadi? Ya karena humoris itu menurutku bisa diciptakan sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita udah klik terus kita ngomong sesuatu, ngobrol sesuatu yang bikin kayak kita bisa ketawa bareng tetepan gitu. Tapi orang yang humoris belum tentu romantis kan gitu. Aku lebih pilih humoris, soalnya apa ya, kayak geli gitu. Jauh banget gak sih? Enggak, justru sejauh itu receh pol. Oh iya. Soalnya aku kayak akunya romantis, wes. Enggak. Oke, berarti aku humoris. Enggak padahal. Tapi kayak nah aku lebih seneng humoris tuh kenapa? Karena kayak lebih cair gitu suasananya. Kayak kita kan lebih cair kok kita kayak ngereceh bareng, ya nggak sih? Receh adalah passion kita. Receh adalah passion. Tapi kayak intinya sama nggak sih? Jadi kayak Iya, tapi kan tergantung sudut pandang yang ngelihat ngelihat. yang ngelihat. Lebih ke kan itu pilihan kan. Betul sekali. Cuman kalau misalnya ada dua-duanya kenapa harus pilih satu? Romantis dan Aduh. humoris. kecak. Romantis dan humoris. Aduh. Kalau ada paket lengkap, Kenapa Ya, harus kayak pilih gitu, salah iya. satu? Oke, Mbak Rani. Kamarnya di ya belakang Mbak Sevi. Mbak Rica pilihnya Si gile loh. Kita di bawah. ini. Oh iya. Gak apa-apa ya, dingin soalnya aku loh. Oke. Gak apa-apa ya, ini ketutupan ini kok. Oh ya udah aku juga deh. Rani lebih milih anggun, gak apa-apa ya. Aku memang anggun. Oke. Mbak Lanjut. Rica milih romantis, Rani milih humoris. Kalau aku milih Dua-duanya. romantis. Enggak, aku milih romantis. Apa ya? Iya sih, aku gampang ketawa sih. Jadi orang nggak lucu pun kadang aku ketawa. Sama aku juga. Kayaknya harus periksa ya. Kita harus Tiba-tiba kayak aku curhat, aku habis putus, terus kamu ketawa. Atau malah tiba-tiba ada orang diem terus kita. Cuman boleh nggak sih ini pendapatnya agak egois ya. Jadi sebenarnya kita tuh pasti ada sisi kapan kita romantis, kapan kita humoris. Iya. Sebagai pasangan atau mungkin pasangan kita kayak gitu. Kalau dalam hubungan tuh kayak ya udah ngalir aja. Iya. Sifat dasarnya misalnya humoris. Tapi pasti ya karena namanya kita berpasangan, cewek cowok berpasangan gitu kan, punya hubungan, tapi pasti ada nanti tercipta momen-momen yang romantis gitu kan. Terus kalau misalnya sifat dasarnya romantis pasti juga terharu. Kenapa ya Kak? aduh ini obrolan macam apa? Menangis. Lanjut. Aku akan menahannya. Ada tisu. Nanti. Dikeluarin dulu. Allah. Nggak tahu ya, aku kepo aja nih. Kalian pernah nggak sih menuntut pasangan kalian untuk
apa ya tadi ya Kak, mungkin kalau kalian dikasih satu pilihan, tapi pasangan kalian tuh nggak gitu kan, pernah atau ingin nggak sih menuntut pasangan kalian tuh biar kayak gitu? Kalau ingin ada. Terus manusiawi nggak sih? Iya, sebenarnya. Karena kayak orang tuh pasti punya kekurangan, terus kayak kita kok kenapa sih dia kayak gini, pasti kan pernah mikir kayak gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya kita udah berpasangan, itu ya kita udah harus kayak udah bisa menerima resikonya gitu loh, dan harus kompromi. Kalau menurutku itu terjadi juga sama pasangan kita. Kalau misalnya dia kira-kira punya kekurangan yang kita bisa terima, it's okay dia kayak gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu benar-benar toksik banget buat hubungan kita berdua, mending itu benar-benar harus dirembukin lagi. Kamu kurangnya gini, ini enaknya gimana, jalan tengahnya gimana gitu. Nah, ini kompleks banget sih. Tapi benar. Iya sih benar. Kalau udah dikasih pilihan kayak gitu, terus kayak udah ada menjerumus ke sesuatu yang toksik, pasti ada nggak sih pasti ada pasangan yang kayak susah gitu loh, kayak susah putus udah lama, pasti alasannya kayak aduh udah hubungan lama, sayang banget kalau putus, udah pacaran bertahun-tahun, pasti gitu kan. Pasti ada padahal yang sayang banget gitu. Padahal kayak bukan masalah berapa lamanya itu loh, kalau misalnya berpasangan atau menjalin sebuah hubungan. Tapi kalian gini nggak sih, kalian pernah dengar pasti kayak orang kalau misalnya sifat aslinya gitu ya sampai kapanpun dia bakalan gitu. Kalian percaya? Percaya. Tapi kalian percaya juga kan setiap orang itu pasti bisa berubah. Bener. Seiring berjalannya waktu. Tapi kalau menurut aku ya, emang sih orang emang nggak bisa berubah. Tapi kadang orang bisa berubah kalau dia mau kan. Tapi di suatu saat nanti pasti ada itu muncul lagi karena itu dia, ya itulah dia gitu loh. Tapi karena dia dari awal tuh sudah berniat untuk oke, aku berubah, itu sebenarnya udah bagus loh. Kita bisa respect di situ. Itu kan kayak kompromi yang kita kan di situ gitu. Apalagi kalau misalnya kalau lebih jauh lagi kayak nikah gitu ya, itu kan udah kita tuh udah mestinya kayak udah tahu kayak pasangan kita tuh kurangnya apa, dan dia berusaha nggak sih buat grow up, buat ngilangin itu. Kalau misalnya itu toxic berarti harus dihilangin kan, dan dia ada usaha apa enggak. Kalau misalnya ternyata dia usaha tapi suatu saat tiba-tiba kayak gitu lagi kan, itu tadi kita kayak harus kompromi kan, apalagi kalau udah nikah gitu. Iya benar. Tapi kalau misalnya itu bukan suatu hal yang fatal, menurutku masih bisa dimaklumi gitu loh. Namanya manusia kan punya kekurangan ya, nggak mungkin lah kita pengen pasangan kita kamu buruk di situ, kamu harus berubah. Terus kita nuntut gitu terus gitu. Dia sudah berubah, habis itu dia sudah menjadi lebih baik. Kadang itu muncul lagi dan kita bawa-bawa itu lagi. Iya, gitu loh. kadang manusia kayak gitu sih. Iya, manusia Kamu kayak nggak gitu. inget apa? Cewek nggak sih? Iya. Iya, Itu mulai cewek banget sih. Iya, emang. Enggak sih, tapi emang cewek itu emang butuh kayak gitu, butuh pengakuan yang seperti itu, butuh diakui. Kalau oke, kamu berubah ya kamu tunjukin gitu loh. Iya nggak sih? Kalau cowok itu ya udah, aku udah mau ngebuktiin versi dia merasa gitu, tapi kita nggak melihat gitu. Itu kayak setiap manusia juga bisa kayak gitu sih. Iya sih. Nggak cewek ataupun cowok ya, nggak gender gitu, nggak secara gender, cuman kita juga bisa kayak gitu loh. Ke siapapun. Ke siapapun. Sekian perbincangan tentang pasangan, oke. Tapi kita di sini lebih ke itu ya, kita conclusionnya itu lebih ke jangan egois ya kan, kita harus saling memahami. Itu tadi pendapat kita ya, misal kalian boleh setuju boleh enggak, oke. Jangan julid, oke. Sama setiap manusia itu punya kekurangan. Yes. Lanjut ya. Pendapat kalian kalau ada yang nanya pertanyaan yang sensitif. Sebenarnya pertanyaan sensitif itu banyak ya, tapi di sini kayak kita milih yang mungkin contoh dan general gitu ya, secara umum. 1, kapan nikah ini? Siapa dulu nih mau jawab? Kamu deh, Kak. Kayaknya lebih menjiwai gitu Aku dengan pertanyaan ini. Itu sensitif banget sumpah. Menurut itu aku ya, adalah hal yang kita nggak tahu itu akan kapan terjadi. kalau gitu loh. tahu beda. Nadanya gitu. Siapa? Ya lanjut. Bercanda. Itu kan suatu hal yang kita nggak tahu gitu loh. Aku pernah baca suatu artikel itu bilang kalau misalnya
Why? 10 SKS 10 SKS kuliah mana? Praktikum. Jadi itu artikelnya bilang kalau misalnya kita sebelum menikah tuh kita harusnya sudah bisa tahu dia tuh kurangnya apa, dia tuh buruknya apa. Jadi kita bisa mulai penyesuaian di situ gitu loh. Jadi setelah kita menikah kita nggak kaget yang banget. Jadi harusnya pas setelah nikah kita tuh fokusnya ngurus anak, kita jadi fokus untuk memperbaiki diri masing-masing dan kayak nyambungin, ngeklopin antara kita dengan pasangan kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Sampai ngeblank. Iya. Pendapat kalau ada yang nanyain kamu. Iya, itu salah satu alasannya. Jadi harusnya orang lain tuh juga bisa paham sama hal itu gitu loh, dan itu nggak gampang. Terus masalah kalau misalnya ditanya, itu juga buat apa orang nanya kayak gitu ke kita gitu, ke siapapun lah. mau ngasih donasi, mau nyumbang, nggak Mungkin apa-apa. mau endorse souvenir boleh, Boleh, jangan boleh. boleh. Kalau itu nggak apa-apa. Apa? Baik kan Foto Nanti itu. kita bisa apa? nanti itu bisa kontak kan. Nggak apa-apa kalau itu Apa? nanyanya. Suka bercanda emang. Dan itu udah menjadi apa ya, kayak udah dimaklumi gitu loh pertanyaan kayak gitu. Even di Dimaklumi. keluarga sendiri aja Iya, tuh pasti di keluarga ditanyain sendiri. kayak gitu. Nggak usah nikah, kayak misalnya kita lagi kuliah dan belum lulus pasti ditanya-tanyain itu. Kapan lulus? Kapan kon lulus? Padahal Padahal ada ujungnya ya pertanyaan. Padahal kayak nggak ngerti kan, maksudnya kita lagi ngerjain lagi, apa, iya. kita lagi Kita lagi struggle struggle apa, gimana gitu kan. mereka nggak Orang-orang tahu. kan nggak tahu gitu. Dan itu Taunya cuma kayak- kita belum selesai. Jadinya kayak hal yang maklum gitu loh. Padahal menurut aku pribadi itu sensitif. Iya, Kalau pendapat aku tuh sebenarnya kalau pertanyaan gitu kan langsung yang pertama dibikin kan sensi banget gitu kan dulu sebelum nikah maksudnya. Kayak ada banyak tipe orang yang nanya kapan nikah itu dengan berbagai tujuan, seuzon gitu loh aku tuh jadinya. Misal orang yang nanyain aku kapan nikah itu dia belum nikah. Buat apa nanyain kamu lo belum nikah gitu? Apakah aku harus membalas pertanyaan balik kayak gitu? Iya. Atau gimana? Jadi kan dia cuma ngeledek aja gitu loh. Atau menurut dia ini pertanyaan nggak sensitif, kayak kamu jawab nggak apa-apa, nggak jawab nggak apa-apa. Tapi nggak jelas gitu tujuannya tuh apa nanya gitu. Apalagi nggak kenal. Nah, Soalnya tidak orang kenal. lain yang tanya itu biasanya dia nggak mandang yang ditanya itu siapa dan kepribadiannya seperti apa. Asal Kalau aja. misalnya kita ditanya gitu ya, kamu kapan nikah? Mungkin kita nggak tersinggung, tapi orang lain bisa tersinggung. Guys, Gitu. kita nggak tahu hati manusia Kita ya. nggak tahu posisi setiap orang tuh kayak gimana, Apa yang dihadapi. Iya kan, kita nggak tahu misalnya kita tanya ke random orang gitu tiba-tiba. Sama kan kayak netizen kalau tanya ke kita kan istilahnya kayak gitu, tiba-tiba Iya. nanya aja ke random Iya. orang gitu kan. Mereka kan nggak tahu kalau misalnya kita ternyata habis putus ada masalah sama tunangan atau gimana. Itu kan ya bayangin aja gimana perasaannya orang yang ditanyain kayak gitu. Iya. Gitu loh. Terus ada lagi orang yang udah nikah, misalnya barusan atau udah agak lama, nanyain kapan nikah, belum ibu-ibu nih ceritanya. Baru nikah ya. Aku selalu mikir orang ini sombong apa gimana sih? Iya ya tahu Pamer. kalau kamu udah nikah gitu. Sombong amat. Sombong amat, pengen ajak gitu, tapi ya gimana? Kadang ya selain kita cuman bisa jawab gitu doang nggak sih, kalau misalnya ya udahlah daripada kita jawab panjang. Kalau aku sih paling cuma jawab gini, doain aja. Gitu. Doain Tapi aja. semakin aku bilang gitu, aku tuh semakin kesel tau. Kayak doain aja, aku jadi ngomong tidak ikhlas. Jadi ngomong karena aku Enggak geram sih. gitu. Kalau aku kayak malah ngomong kayak gitu karena udah terbiasa. Iya gitu. benar. Oh Aku gitu juga. ya. Jadi Kayak aku jadi ngomong udah aja, doain kayak aja. ya gitu. udah nggak ada Doain perasaan aja, jawab gitu. jawab. Aku jadi bayangin kalian bilang gitu, doain aja gitu. Iya doain aja karena kita bisa apa selain berdoa gitu loh. Kita juga berusaha kan. Pertanyaan itu ya kalau di pikiranku tuh kasarannya kayak gini loh. Kalau misalnya ada yang nanya ini, kamu kapan nikah? Terus saya tak balas kan, kamu kapan meninggal gitu. Sama kan nggak tahu. Sama kan nggak tahu. Jelek ya. Kayak Allah, ya sama. takut. Yang ditanyain itu juga nggak tahu gitu loh. Posisi kasarnya tuh kayak gitu loh. Soalnya kalau orang tuh menurutnya. biasanya lihat gini, kita punya pasangan terus mereka tuh kayak bisa melihat gitu kayak ini udah kerja, ini juga udah kerja, mereka nunggu apa gitu loh. Kan Kalian mereka tuh nggak nggak tahu tahu. kan kita tuh lagi Yang bener-bener dipersiapin itu iya, apa. sama-sama mungkin kita tuh masih ada yang nggak cocok gitu. Mungkin kita masih ada yang nggak cocok dan kita berusaha memperbaiki semua itu. Tapi yang dilihat masyarakat apa? Mereka nggak tahu di belakang itu kayak gimana kan gitu. Gimana cara kita, struggle-nya kita, perbedaan kita sama pasangan itu seperti apa, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu cuma di depan, mungkin kita kadang nge-post story bareng
atau enggak kadang ngepost foto bareng gitu kan, taunya oh ini udah kerja di sini, oh ini udah kerja gitu, kenapa kok nggak buru-buru, kenapa, ada apa gitu. Jadi sebenarnya yang pengen, kalau bisa aku punya kekuatan ya, yang pengen aku ubah dari dunia ini adalah mindset orang-orang. Iya, emang. Itu bukan pertanyaan basa-basi gitu loh. Jadi mental orang tuh beda-beda ya. Jadi kalau ada yang bilang tinggal jawab aja susah banget gitu. Iya. Kalau ada pribadi ya, guys. enggak juga sih ya umumin. Kayak dari dalam nih. Enggak, maksudnya kalau aku banyak banget soalnya nemuin dia punya pendapat tapi dia merasa pendapat dia itu paling benar gitu. Kenapa susah banget tinggal jawab ya atau tidak gitu. Mungkin dia orangnya easy buat menjawab suatu Nah, pertanyaan dan gitu. tidak semua orang seperti Iya. kamu yang bicara seperti itu gitu Iya, sih. bener banget. Harusnya orang lain bisa melek lah ya kalau pertanyaan seperti itu tuh nggak pantas. Soalnya gitu. mereka tuh mikirnya, ada sih beberapa yang mikir kayak, ya kamu kan udah dikenal banyak orang, wajar dong kamu dapet pertanyaan seperti itu gitu. No. Orang tuh kadang juga lupa kalau misalnya kita tuh juga manusia. Sama kita tuh. Iya, kita tuh sama kayak Sama. kalian. Ya gitu siapa loh. emang kita nggak tahu orang juga. Iya benar. Kita siapa? Siapa? Emang semua orang tahu kita? Tidak Fergus. Iya. That's right. Lanjut nggak? Next. Pertanyaannya beda, cuman temanya masih sama tentang pertanyaan yang sensitif. Kenapa nggak pernah ngeposting keluarganya? Ini sebenarnya untuk apa ya, orang-orang yang mungkin orang biasa juga sering kali ya ditanya gitu. Bukan siapa-siapa ya, maksudnya tidak punya, mungkin bukan tokoh publik atau siapa. Pasti ada yang nanya gitu, kenapa nggak pernah posting? Padahal banyak sih ya orang yang nggak pernah posting. Tapi kalau ada yang nanya seperti itu, silahkan, waktu dan tempat dipersilakan. Jawabannya apa? Om pernah, aku sih nggak pernah ditanyain. Aku pernah ada yang nanya gitu, tapi posisinya tuh aneh karena aku pernah ngeposting terus dia kayak nanya gitu kayak, "Hah, apa sih maksudnya?" gitu Jarang kan. kali soalnya. Mungkin Maksudnya momennya nggak tiap hari kayak kan. intensitasnya itu nggak sesering kayak aku posting foto sendiri, ya iyalah Ya, gitu iyalah. kan nggak mungkin aku tiap hari update keluargaku gitu. Tapi kan maksudnya balik lagi kan, kayak kondisi orang tuh beda-beda. Mungkin ada yang mungkin dia ngebandingin sama orang lain juga, ada yang setiap hari dia update instastory bareng keluarganya, ngumpul atau segala macem. Posisi orang kan juga beda-beda gitu kan, kondisi keluarga orang kan juga beda-beda. Maksudnya ada yang ya udah emang nggak mau diposting aja tapi nggak kenapa-napa, ya udah gitu loh, nggak ada yang perlu dijawab. Iya. Ya benar, emang lagi nggak posting aja. Ya gitu udah loh. aja, nggak ada jawabannya gitu, kayak ya memang momennya nggak untuk diposting. tujuannya mereka nanya itu kenapa ya? Aku pengen kepo aja ya. Mereka nanya untuk apa? Atau hanya kepo aja? Atau Mau mancing-mancing tapi sesuatu ada hal. satu yang aku kepo banget, tapi ini kesuuzonanku aja sih. Apa tuh? Apakah dia insecure? Kenapa yang Nggak tahu ya, mungkin dia pengen, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia ada masalah dengan keluarganya, mungkin dia nggak pernah post karena apa, bla bla bla, punya masalah apa, pengen nyari orang yang sama kayak dia. senasib? Ya, senasib. Kamu Aku suka sempat seuzon kepikiran aku kayak ya. gitu sih. Pikiran. Aku sering banget seuzon kayak gitu. Nggak tahu ya, ini dosa banget aku ya, berdosa banget. Berdosa banget kamu. Kamu berdosa banget. Nggak tahu ya, ini karena pendapat pribadi aku aja, mungkin ini bad banget ya. Suuzon. Iya, karena aku jadi cerita pengalaman pribadi dong kayak gini. Jadi It's okay. dari aku sekolah itu aku pernah ada akun Instagram. Aku pernah cerita nggak ya ke kalian? Belum kayaknya. Akun Instagram yang isinya itu fotoku yang jelek banget, nggak tahu sih, mungkin bagi dia Oh, jelek. posting. Iya, di posting. Sebenarnya nggak cuma aku aja, Haters. iya haters. Nggak tahu ya siapa, tapi aku kayak udah seuzon ke satu orang gitu, ke satu orang sih, kayak satu grup gitu. Itu di situ captionnya itu dia ngatain aku tuh nggak suka posting Keluarga. dia karena keluargaku tuh nggak punya, kayak orang miskin, tapi aku di depan itu bertingkah seperti orang kaya gitu loh. Kenapa? Karena teman-temanku itu orang-orang yang berada gitu loh, menurut aku pada saat itu ya. Mungkin lingkunganku tuh emang agak toksik pada saat itu, aku nyadarin sih, cuman ya menurut aku berteman sama siapa aja oke gitu loh.
apa aku nggak insecure gitu berteman sama orang-orang kaya. BTW ini juga itu loh ada di kuliah aku loh, maksudnya pas aku kuliah lingkup kamu kuliah. itu juga ada yang kayak gini, tapi aku tahu orangnya sih, tahu karena dia mengakui gitu. Terus dari situ aku jadi pengen nunjukin ke orang gitu loh, aku tuh kerja gitu ya, aku cari uang, aku tuh dari SMA itu udah jualan loh, aku bergaya. Misal aku ke kafe dulu aja, ke kafe udah dibilang orang kaya nggak sih waktu aku SMA, nggak tahu ya. Aku SMA nggak pernah ke kafe guys. Oh my god, Tapi ke mall ya. ya waduh ae Sama aja. jaluk dihujat koyo ya arek iki ya. Nggak boleh. Nah, terus emang ya dulu kan aku pas SMA tuh apa jenenge ku apa jenenge? Udah dilali rek arek. Uang Bergaya. saku, enggak uang saku. Oh, Aku kan saku. mingguan kan. Jadi Sabtu gitu pasti udah habis kan. Sedangkan Sabtu itu malam minggu pasti kita ke kafe gitu kan. Kayak gak ada duit gitu kan. Sabtu terbiasa ya guys. Ya udah aku cari uang, ya udah aku ke kafe ya pakai uang jerih payahku sendiri gitu loh, jualan scrapbook waktu itu. Apa mereka nggak lihat ya, emang nggak lihat emang. Jadi aku Nggak semakin pengen ingin tahu juga menunjukkan. mereka. Nah pas udah aku tunjukin, mereka itu tetap aja benci sama aku. Ya, Tetep soalnya ngepost. Emang udah dari Nah, awal benci, dan gitu. bencinya itu tanpa alasan juga. Iya. Terus lambat laun tuh aku jadi kepo gitu loh, kenapa? Apa yang salah denganku? Nggak bisa, dan ternyata itu nggak ada jawabannya. Ya emang Ya, dari emang mereka benci ya. aja. Nah, Jadi makanya. kita mau ngapain aja ya, mereka Tetep. kalau misalnya udah benci tetap benci. Nah di balik itu, kenapa aku nggak mau posting keluargaku? Apa jawabannya ya, emang keluargaku jarang ngumpul. Kayak gitu Kamu kan Iya. maksudnya juga tinggal terpisah gitu loh sama keluarganya. Iya. It's okay. It's okay, it's okay. It's okay. Enggak, aku waktu SMA itu emang aku sama mamaku kan, ayahku di kota lain, jadi kayak jarang pulang. Pokoknya aku merasa masa kecilku tuh tidak seperti orang-orang yang pulang kerja bapaknya langsung makan malam barengan. Nah, itu cuma ada di sinetron. Iya, aku juga Sama- merasa gitu. Aku tuh tinggal serumah sama keluarga aku terus. Aku nggak pernah keluar. Maksudnya nggak pernah tinggal terpisah sama orang tua aku karena memang nggak dibolehin. Tapi yang nggak pernah mengalami masa-masa papaku pulang kerja terus mamaku nyiapin makan. Makan Mungkin itu enggak. hanya ada di sinetron ya. Enggak, karena Kayak gitu. karena ya itu tadi loh, kondisi keluarga itu ya beda-beda gitu kan, dan kesibukan orang tuh juga beda-beda. Buat aku gitu. pulangnya siang. Oh iya. Terus ya aku tuh kesel banget. Sorry. Kesel banget kenapa orang itu nggak suka aku tapi bahas orang tuaku atau keluarga aku gitu loh. Kenapa nggak posting gitu? Keluarga aku kan nggak dia nggak suka sama gitu. kamu. Ya karena dia tuh ya mencari celah Nah. apa yang bisa Bisa Kalau dihujat. kamu nggak suka aku tuh aku aja gitu loh, yang dibenci tuh. Kalau orang tuaku diikuti-ikuti tuh aku jadi makin Iya. sedih banget, Itu sedih, tuh salah marah satu- tapi kan nggak tahu salah ke satu siapa. apa ya, salah satu mental orang yang menurutku kurang dewasa. aku udah sampai kedinginan Sumpah? Hmm? Gimana ya? kan lemah. Pertemanan yang baik dan toksik. Kalian pasti meninggalkan kan teman yang toksik? Iyalah, karena kita pengen grow up. That's right. Aku setuju. Bukan terus ditinggal sih, mungkin kita lebih Seleksi jaga jarak. alam nggak sih? Iya. Aku Kayak merasa itu seleksi maksudku alam. tuh kayak kita kenal sama orang terus kita kan menyesuaikan diri cocok apa enggak sama orang ini. Bukan berarti semua yang nggak cocok sama kita itu toksik, Yes. bukan. Kayak ya seleksi alam aja, cocok apa enggaknya sama kita. Aku sadar. Biar enak. Masih ada nih. Mesti Aku seuzon sadar. Mbak Iya, Ikira. enggak. Tolong dicerahkan pikirannya. Subscriber Mbak Sevik. Enggak susah. Aku merasa aku toksik ke seseorang, ke satu Kamu orang. toksik. Aku merasa aku toksik, tapi dia itu ikhlas berteman sama aku karena aku nggak ngerti ya. ditoksikin. Enggak, dia Oke. tuh udah aku anggap kayak adik sendiri ya. Tapi kita nggak jauh beda sih, cuman beda berapa bulan. Maksudnya atau berapa- ikatannya. Iya, ikatannya tuh sebagai aku tuh di sini sebagai kakak, dia sebagai adik. Aku tuh egois banget ke dia, serius. Jadi aku merasa kalau misalnya dia marah ke aku tuh nggak apa-apa karena aku emangnya tuh kayak gitu loh. Aku lebih suka digituin. Tapi dia tuh bener-bener nggak pernah marah, terus baik terus ke aku tuh. Terus aku sadar, aku tuh toxic banget loh ke dia ini. Tapi kenapa dia bertahan sama aku? Terus lama-lama aku tuh bingung. Aku harus harus baik ke dia kan. Tapi itu kayak terjadi karena dia mendukung aku. Karena dia gak sih? Dia ngebiarin aku kayak gitu. Terus ada suatu saat
kita tuh kena masalah itu yang menurut aku itu kemarahan terbesar dia. Aku tuh udah bertahun-tahun pacaran sampai berteman, Jangan-jangan takut berteman sama dia itu udah hampir lebih dari 10 tahun, nggak 10 tahun ya, belum ada ya, 10 tahunan sih lebih. Kenapa aku toksik? Karena dia mendukung aku menjadi orang toksik, karena dia suka ditoksikin. Aku takut kamu kayak gini ke semua orang. Paham gak sih? Kayak ada orang toksik sama kamu sadar, tapi kamu gak negor. Jadi kamu dimanfaatin. Jadi aku marah banget semua itu. temennya dia tuh toksik. Nah, aku sampai berdoa loh itu. Ya Allah, kalau emang aku tuh nggak baik untuk dia sebagai teman, nggak apa-apa kok, aku tuh dijauhkan aja gitu loh. Sampai pada saat itu dikabulkan sama Allah, tapi dikabulkannya itu dalam yang baik-baik, dalam sesuatu yang baik-baik. Jadi oke, kita sudah saling memaafkan, tapi kita tidak bisa sedekat dulu. Ini yang namanya seleksi alam. Kalau kalian kan posisinya dapat teman yang menurut kalian toksik, nah kalian sadar terus kalian grow up gitu kan, perbaiki. Kalian nggak mau terikat atau kesabapan apa bahasa Indonesia? aku pasti punya lah ya teman kayak gitu. Cuman ada yang bisa jadi temanku mungkin karena kita itu udah dulu banget dan sekarang kita udah sama-sama grow up gitu loh. Jadi kita bisa benar-benar dekat lagi gitu. Dan ada yang memang aku udah mulai jaga jarak sama dia. Kalau misalnya yang pakai acara beranteman, aku alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Itu sangatlah rumit. Aku juga pernah sih. Kalau aku tuh tipe orang yang itu tadi aku sama Kak Rica, kayak misalnya aku tahu nih, misalnya aku tahu kamu tuh misalnya ngomongin aku gitu di belakang, ada masalah apa gitu ngomongin aku gitu. Terus aku kayak oh ya udah cukup tahu gitu. Tapi aku malah langsung menghindar. Itu tuh jeleknya aku. Tapi itu tuh salah satu caraku buat kayak protect diriku. Kan orang kan beda-beda juga ya. Jadi kayak itu ya udah biar aku nggak tambah kepikiran. Mending ya udah aku cukup tahu aja, tapi aku nggak mau melanjutkan lagi temenan yang terlalu dekat gitu. Aku salut loh kalau ada orang yang kayak gitu. Kayak Rani kan orangnya easy. Itu nggak easy ya? nggak easy sih, nggak easy, Reng. Cuman dia lebih ke Dia bisa, dia memprotect kuat gitu diri. loh. Dia kuat kayak gitu. Padahal kebanyakan orang kalau di posisinya Rani, nggak ya, pendapatku saja ya, pasti dia Kamu sih kayaknya. ikutan nyari, enggak yo, Gak terima. maksudnya itu dia dirasani gitu ya, terus pasti ngerasain kan nggak mungkin sendiri kan? Perasaan itu apa? Oh ya sorry guys, diomongin, Oke. nyari pasukan gitu ya, pasti Nyari pasukan buat pembelaan sama-sama. guys. Pembelaan. Nah aku tuh salut sama orang tuh yang kayak Rani, kayak Iya, dia itu memang. dia tidak mencari pembelaan tapi membuktikan dari dirinya sendiri. Itu nggak ngaruh aku sama banyak hidupku belajar gitu loh dari cerita-cerita Rani Iya. itu. I'm proud myself. Nanti dikasih backsound yang kayak Tapi kayak itu aneh sih, ngapain kok sampai bisa ada omongan kayak gitu padahal aku nggak pernah melakukan hal yang digosipin itu. Jadi kayak ya udah, lagian juga nggak bener, ngapain aku pikirin, buang-buang tenagaku yang pertama, terus kayak menghambat apa yang mau aku raih gitu. Jadi kalau aku pikirin itu terus, aku nggak maju-maju, aku bakalan stuck di situ terus, dan aku ya udah sama aja kayak mereka. Jadi itu sih kalau misalnya aku kayak pembuktiannya ke situ. Aku tiap ada yang ngerasain, ngerasain lagi, ada yang ngomongin atau aku disindir atau aku pokoknya tahu kalau dia itu ngomongin aku gak baik gitu ya, aku tuh selalu mencari siapa yang memulai pembicaraan Aku itu. no. Tapi aku tuh nggak nanya ke orang, aku nanya kepada diriku sendiri, kayak siapa kira-kira gitu. apa ya salahku itu, apa ya bener nggak sih gitu. Aku pas itu tuh kayak Rani. Jadi aku bener-bener gini, Nggak ngurus. aku sedih mas, aku sedih banget, aku sampai sakit. Cuman aku punya teman yang benar-benar bisa nguatin aku pas itu, dan dia itu benar-benar kok, ngedukung gitu kan. Dia benar-benar ngedukung, dia yang ada di sampingnya aku, terus dia tuh yang memberikan klarifikasi ke orang-orang padahal aku nggak minta, dan orang-orang yang nggak ada yang percaya dong gitu loh. Iya iyalah. Nggak ada yang percaya sampai mereka itu ketemu aku, dan mereka sendiri yang bisa tahu gitu mana sebenarnya yang benar itu omongan
apa orang aslinya gitu. Guys, kalau kita kenal orang dari cerita orang lain, itu tuh bukan orang yang sesungguhnya. Enggak, Itu sudah tergantung kamu mengenal kita dari omongan orang lain, tergantung dari siapa yang ngomong. Iya sih, benar. Karena tuh omongan orang tentang orang lain tuh persuasif nggak? Kalau misalnya kita ikut kuis bisik-bisik gitu loh, dari ujung ke ujung aja nanti hasilnya beda. Oh, iya, kan? iya. Padahal deket gitu. Lagi yang jauh gimana? Mantap. Kayak orang tuh kalau misalnya benci sama kita, maksudnya nggak peduli apa yang kita lakuin tuh dia tuh bakal tetap benci, dan apa yang kita lakuin tuh bakal tetap salah. Lebih Protect baik kita aja diri kalian. fokus improvement. Betul sekali. Coba deh bayangin kalau kalian punya lingkungan yang baik, ini udah menjerumus ke yang baik ya. Saling mendukung, saling support, nggak ada yang kayak nggak ada iri-irian. Apa itu iri gitu ya? Gimana kalau kita tuh saling support? Enak gak sih? Kayak kita rezeki orang emang beda-beda ya. Tapi kalau kita saling support, saling mendukung, itu kayak kita dapat kekuatan gitu loh. Kayak kalau misalnya ada orang yang iri-irian sama rezeki temennya gitu ya, aku tuh mikir kayak rezeki lo udah ada takarannya masing-masing. Jadi yang terpenting tuh saling support gitu loh. Kalau misalnya kalian udah punya temen yang baik, Kalau misalnya ada teman yang punya pencapaian gitu ya, terus kayak kita lihat, terus kita iri gitu, lebih baik itu kita Sharing. jadikan motivasi buat dia bisa gitu loh. Mungkin aku juga bisa gitu, Iya cuman sih, mungkin aku aku gitu kurang sih. berusaha kayak gitu. Ya, loh, aku ngerti gak sih? punya kekuatan dari diri sendiri loh. Misalnya ada orang yang Kayak sukses gitu gitu sih. ya. Terus aku selamat dia, terus aku doain kamu lebih sukses daripada ini. Ketika aku mendoakan seseorang, aku tuh Kita ngerasa doanya aku kan bakal balik lagi. balik lagi. Iya. Itu kayak karena kita sudah percaya itu bakal kenyataan gitu loh. Karena kita sambil berusaha. Kita kan berhusnuzon kan, kita harus selalu berhusnuzon. berhusnuzon gitu. Rezeki itu kan nggak kemana ya. Memang rezeki itu nggak kemana. Misal rezeki kita di sini, kita dari sini, tapi kita tuh jalannya ke sini, bukan ke sini. Ya kita nggak bakalan bisa ketemu sama rezeki kita gitu, karena mungkin caranya salah, jalannya salah gitu. Jadi kalau misalnya nggak sampai juga, mungkin kita bisa introspeksi ya, atau kayak kita tuh bisa lihat lagi gitu loh ke belakang. Kira-kira cara kita yang kayak gini tuh Introspeksi ternyata gitu ya? salah, ya, introspeksi diri sama cara how to get rezeki itu gitu loh. Kalau misalnya kita udah tahu cara pertama kita gagal, cara kedua kita pakai cara yang sama gagal, mungkin kita ngerasa kayak mungkin yang pertama belum maksimal ya, jadi kita coba lagi dengan cara yang sama tapi masih gagal, itu berarti mungkin caranya yang salah. Jadi kita harus cari cara lain, mungkin yang lain-lain tuh kita bakalan nemu ke situ. Tapi benar sih. Terus ketika kita mikir yang baik tentang orang, kayak nggak ada jeleknya, tapi emang nggak mungkin ya, manusia sesempurna itu ya, pasti ada mikir jeleknya. Tapi kan setidaknya kita percaya kalau kita berbuat baik, ya kita bakal dapetin kebaikan juga Kita gitu kan loh. bakalan menuai hasil dari kebaikan. Aku tuh sering banget nih, ini aku kayaknya nggak sekali dua kali cerita kalau aku tuh lagi sedih, lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, aku tuh selalu nyari donasi gitu loh, entah itu ke platform Kita Bisa, kan banyak banget ACT. Itu aku selalu, atau enggak gitu kayak ketemu siapa gitu ngasih apa, tapi dengan niat ini, maksudnya dengan niat aku memberi karena aku pengen tenang gitu, kayak kamu ada pengen maksudnya meriah gitu loh sesuatu gitu ya. Maksudnya emang bukan aku memberi kalau ada maksudnya aja gitu, enggak, tapi kayak biar aku Healing. kalau aku ngasih aku bakal tenang gitu loh, aku pengen ngasih kekuatan ke diriku sendiri, walaupun biasanya juga aku ngasih tapi kayak ya udah emang itu kewajiban gitu loh. Kalau ini kayak beda gitu loh, pas aku sedih gitu ada momen spesial sendiri gitu loh, itu aku ngerasa tenang ya. Dan setelahnya itu aku selalu dikasih jawaban itu beberapa hari setelah itu, ada aja berita baik, nggak tahu dari mana aja. Kadang tuh aku cerita gini karena aku tuh pengen orang yang mungkin di posisiku itu kayak bisa ngelakuin gitu. bener gak sih, buktiin coba gitu loh. Karena gak enak banget kan ketika kita ngerasa gak enak. Kamu pernah gak sih mikir kayak aku gak mau orang lain tuh ngerasain kayak gini, gimana caranya aku biar orang lain gak kayak gini gitu loh. Jadi aku pengen ngasih tahu gitu loh, kayak ya udah kan gratis juga ngasih tahu gitu loh. Kalau kalian kepake yang aku kasih tahu alhamdulillah, kalau nggak kepake ya nggak apa-apa, kan aku cuma pengen sharing gitu loh. Sharing is caring. Guys, BTW ya, ini kan udah lama banget ya. Nanti kalau misalnya ada part 2 kita bahas mental health yang lebih dalam lagi dengan mental health iya, tadi kita. Iya benar, cuma lebih dalam lagi ya nanti ya. Karena juga durasi juga. BTW ya BTW. Mbak Rica ini kan udah punya channel ya, kalian bisa cek di linknya. Nggak pernah update. Link di bawah, tolong disemangatin lagi karena aku seneng banget kalau teman-temanku tuh produktif gitu ya, seneng Tapi banget. kadang kalau misalnya kita hari Minggu gitu ngonten berdua terus dia tiba-tiba rebahan dia gini,
minggu produktif lah Re, gitu. Dan Meiran ini juga rencananya Ya Allah. Bikin dulu aja nanti. bikin dulu aja, tapi dia tuh nggak bikin. Dan aku tuh Tolong. kesel banget. Tolong Semangatin. disemangatin. Di bawah juga ada link channelnya Meiran, nanti kalian wajib subscribe ya biar Iya, dia kalau tuh. abis ini bikin. kalau jadi ya. Nah pokoknya harus jadi, aku nggak mau tahu ya. Pokoknya bikin dulu. Harus bikin dulu. Oke guys, thanks for watching and jangan lupa like, comment. Dan subscribe. see you guys on my next video. Bye bye. See you on the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.